Pria ini pernah untuk seekor anjing, sudah membunuh sekelompok gangster. Uang untuk orang menangkapnya mencapai 1, 2, 3, 4, 14 juta dolar. Pembunuh bayaran di seluruh dunia juga ingin membunuhnya, tapi sampai sekarang belum ada yang sukses. Dia adalah John Wick, seorang pria sebagai dewa. John pernah membunuh ketua mafia. Dalam hotel, gangster mafia memerintahkan pembunuhan dengan harga tertinggi untuknya. Berjarak waktu berlaku 1 jam lagi, John mengantar anjingnya, memberi pria hitam di hotel untuk bantunya merawat, masuk perpustakaan sendiri, mengeluarkan koin emas dari buku, 1 kalung salib, 1 tanda darah, dan foto istrinya. Hanya 15 menit lagi perintah pembunuhan akan dijalankan, tapi ada orang tidak bisa menunggu sudah menjalankan. Hasilnya John menggunakan kekuatan pengetahuan membunuhnya. John menemui dokter dalam kelompok untuk mengatasi obat. Hasilnya baru mengatasi setengah. Perintah pembunuhan dijalankan. Si dokter hanya bisa berhenti, menyuruh John menembaknya 2 kali. Jika tidak akan tak tahu berkata gimana sama mafia. Menembak di sini, menembak di bawah tulang pinggulku. Hati-hati jangan tembak pada. Baguslah. Perhatikan jangan tembak pada. Dia juga pilu sekali. Baru keluar kamar, John sudah dikejar oleh orang lain. Berlari ke toko senjata, memperbaiki sendiri senjata lama di tempat, menembak pada kepala mereka. Juga tahu melempar pisau. Melihat aku ya? Sekelompok pembunuh bayaran lain sampai mengejarnya ke kandang kuda. John naik seekor kuda, mengatasi semua mereka. Kedua pihak membalap di jalan. Bukan membalap kuda. John setelah melarikan diri menemui direktur untuk meminta tolong. Ternyata John adalah anak yatim dan juga belajar keterampilan pembunuh di sini. Direktur memutuskan membantu John melarikan diri. Menukarnya akan mendapat salibnya dan mencetak tandanya di tubuh John. Kedua pihak akan tak berhubung lagi. Orang hakim dewan tertinggi bernama adjudicator datang ke Hotel Continental, mengkritik dia sudah tidak membunuh John dan mengumumkan dia dipecat. Bekerja 1 minggu lagi bisa pensiun. Si manajer marah. Aku sudah bekerja di asosiasi 40 tahun. Seorang wanita sebagai kamu berkata pecat akan pecatkan? Adjudicator berkata jika ingin berpendapat mencari atasannya. Jika tidak aku pergi. Adjudicator mencari raja pengamis. Awalnya kamu menyediakan senjata untuk John. Jadi baru menjadi musibah begini. Jadi kamu jangan berpikir bisa bekerja lagi. Raja pengamis tertawa. Bekerja atau tidak bukan diputuskan kamu. Adjudicator tak ada emosi apa. Memberimu 7 hari. Jika tidak pergi akan mendapat akibatnya. John duduk kapal ke Casablanca. Mencari Sofia membantu. Sofia juga adalah orang suka anjing. Sudah memelihara 2 anjing besar. John keluarkan tanda darah. Ternyata Sofia pernah sebagai pembunuh bayaran. Karena ingin John menjaga anak perempuannya, jadi sudah membuat tanda darah. Sekarang John kesini. Sofia harus kerjasamanya. Atasan Sofia sekarang adalah pemimpin dewan tertinggi. John berhadap Sofia mengantarnya. Langsung ketemu pemimpin tertinggi. Melalui pemimpin atasan Sofia untuk mengatasi kondisi sekarang. Sofia sudah setuju. Si atasan bernama Berada berkata, ingin menemui Elder, harus masuk gurun. Sampai waktu tidak bisa pergi lagi. Elder akan menemuimu. Tentu saja juga tak sampai. Inilah karena kamu rela. Setelah mendapat jawaban John dan Sofia, berniat pergi tapi dicegah oleh Berada. Berada ingin menggunakan anjing Sofia untuk sebagai hadiah untuk jawaban tadi. Sofia berkata mimpilah, coba menyentuh anjingku ya. Berada keluarkan pistol, aku menyentuhnya ya gimana? Meskipun si anjing ada baju anti peluru, untungnya tidak mati. Tapi Sofia sudah marah. Jangan marah. Gong gong gong. Setelah keluar kematian, John sendiri ke gurun. Yang menunggunya adalah timbangan takdirnya. Dan di New York, adjudicator menemui Zero orang bisa melawan John. Dengan keterampilan memakai pisau dan membunuh yang pandai, adjudicator berharap Zero bisa mengatasi John. Dan para orang pernah membantu John. Zero sudah setuju, mengantar bawahannya membunuh kelompok direktur dan raja pengamis. Dan juga menghukumi dengan serius. Kedua orang pemimpin pernah membantu John. Di pihak John juga diselamatkan pemimpin tertinggi. Elder tanya John kenapa harus petualangan mencariku. John berkata aku ingin tetap hidup. Harus hidup baru bisa selamanya mengingat orang aku cintai dan anjingku. Akhirnya Elder memutuskan memberi John mencuci kejahatannya. Membunuh manajer Hotel Continental. Akan dibuangkan perintah pembunuhan. Tapi seumur hidup harus bekerja untuk dewan tertinggi. Tidak bisa berhenti lagi. John memotong jari tangannya untuk menunjukkan penentuan. Baru sampai di New York, John dibidik oleh Zero. Setelah pertarungan keras, John terbaring di depan Hotel Continental. Ketika John berniat memberaskannya, si orang hitam muncul, menyuruh di Hotel Continental tidak diizinkan membunuh orang. Zero berkata dia belum masuk hotel. Si hitam berkata tolong lihatlah. Satu tangan John sudah menaruh di tangga hotel. Setelah masuk hotel, Zero sudah duduk di samping John. Hal ini membuat John susah bertindak, hanya bisa memindahkan ke sofa di samping. Zero melihat itu, terus mendekatinya, menggunakan semua pemberanian untuk mengaku, aku adalah orang penggemarmu, John Wick. Tadi yang aku lakukan tidak mengecewakanmu ya?
inilah si anjing itu kan? Dia sukamu. Bagi aku lebih suka kucing. Ya, tidak peduli Zero. John ketemu manajer. Manajer tahu tujuannya ke sini. Sudah menyuruh John, ingin bersamaku berkhianat tidak menahan kendali Dewan Tertinggi, hidup dengan kebebasan. John berpikir sedikit, memutuskan mengikutinya. Kali ini Adjudicator memarahi, berkata akan menyuruh orang membunuh mereka. Ketika memilih senjata, si hitam memperkenalkan, untuk John yang paling kuat, karena orang dari Dewan Tertinggi. Baju anti peluru mereka sedikit keras. Setelah melawan John menemukan baju anti peluru mereka, bukan sedikit keras, tapi keras sampai tak bisa dihancurkan. John hanya bisa menggunakan senjata untuk merebut kemenangan. Dekati mereka dan melepaskan topinya, baru bisa membunuhnya. Begitu tidak baik, John sudah menggunakan jenis peluru berkemampuan terkuat. Akhirnya tidak memboros kekuatan lagi. Selesaikan pertarungan dari jauh. John sedang capek, harus mengatasi kelompok Zero. Awalnya karena capek jadi hampir kalah. Semuanya benci kaca. Atau gimana ya? Dua bawahan Zero juga adalah orang penggemar John. Setelah mengalahkan John, sudah mulai memperkenalkan dirinya, sudah membantu John berdiri, ingin melawan beberapa pertarungan lagi. John perlahan kembali kekuatannya, mengalahkan kedua orang itu. Tapi biar mereka hidup sebagai balas budi. Akhirnya hanya Zero melawan John. Zero sangat menikmati rasa melawan sama idola. Banyak kali melepaskan John. John pada kesempatan menembaknya. Bukankah sedikit buruk ya? Setelah melawan, Adjudicator hanya bisa membahas sama Winston. Winston meminta menyimpan tempatnya sebagai hadiah balas budi dan dia akan terus bekerja untuk Dewan Tertinggi. John membingungkan. Ternyata Winston memanfaatkan John untuk menjaga keamanan dirinya. Sampai sini, Winston keluarkan senapan menembak John. John hanya bisa keluarkan hotel. Adjudicator melihat itu memuaskan dan pergi. Tapi pada saat itu, mereka menemukan satu hal mengejutkan. John sudah hilang. John dan si anjing diselamatkan oleh Raja Pengamis. Raja Pengamis belum mati. Keduanya ketemu. Satu pertarungan besar siap terjadi. Aku sebenarnya sangat marah. Kamu marah tidak, John? Tentu saja.